Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, kita bertemu lagi ya. Kita bertemu lagi di pembelajaran online kali ini. Mari kita membahas pelajaran selanjutnya, yaitu tema 1 pembelajaran 6. Seperti biasa, tidak lupa Butian mengingatkan untuk menyiapkan buku tulis, pensil, penghapus, dan alat-alat tulis lainnya. Jika nanti ada yang penting, bisa kalian catat dan bisa nanti kalian pelajari. Kalau begitu, kita langsung saja ya. Langsung saja kita masuk tema 1 pembelajaran 6. Kalian bisa buka di buku ini, halaman 22. Ya. Di halaman 22 pembelajaran 6, di sini ada kalimat, Jaka dan keluarga akan berlibur bersama. Mereka bermusyawarah dengan rukun. Apakah keluargamu juga suka bermusyawarah? Nah, kita akan membahas tentang bermusyawarah. Bermusyawarah itu adalah kegiatan yang mencapai mufakat. Bermusyawarah itu dilakukan oleh banyak orang. Nanti kita bahas di selanjutnya ya, di slide selanjutnya. Nah, sebelumnya kita masuk ke poin A dulu. Kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia, memperagakan ungkapan kiasan. Nah, di sini ada bacaan, kalian bisa lihat di buku kalian halaman 22. Ada percakapan ayah, Jaka dan Cici, dan ada Kak Mita, Ibu. Nah, ayah, anak-anak, minggu ini kita akan berlibur kemana? Jaka dan Cici menjawab, ke pantai ayah. Kak Mita, ke museum saja ayah. Ayah menjawab, baiklah, ayah tampung pendapat kalian. Lalu ibu berkata, kita ambil jalan tengah dengan musyawarah. Jaka, Cici, dan Kak Mita menjawab, baiklah, ayah, ibu, ayo kita bermusyawarah. Nah, di bermusyawarah ini, di sini ada beberapa orang, ada ayah, ada Jaka, Cici, Kak Mita, dan ibu. Ini bermusyawarah membahas tentang apa? Tentang berlibur. Maka dari itu, untuk menghindari iri atau bagaimana, makanya ayah dan ibu mengadakan musyawarah. Nah, di sini manakah ungkapan kiasan dalam percakapan tersebut? Apa arti ungkapan kiasan tersebut? Nah, di situ ada anak emas, anak kesayangan, buah tangan arti oleh-oleh, demang panggung itu gugup, kaki tangan anak buah, dan kuda besi itu motor. Di dalam kalimat ini, mana yang mengandung kalimat ungkapan? Ya, nanti kalian bisa cari ya. Kita lanjut saja ke poin B. Menuliskan perilaku dengan sila keempat dan kelima Pancasila. Nah, tadi kita membahas musyawarah. Musyawarah itu termasuk di dalam Pancasila sila keempat. Nih, di sini ada kalimat, saat bermusyawarah, setiap anggota keluarga menyampaikan pendapat. Setiap anggota keluarga memiliki pendapat yang berbeda. Perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui musyawarah. Musyawarah sesuai dengan perilaku sila keempat. Yang bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini ada perilaku sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang pertama, menyelesaikan masalah keluarga melalui musyawarah seperti keluarga Jaka, Cici, dan Kak Mita tadi. Menghargai pendapat anggota keluarga. Nah, jadi kalau sudah musyawarah itu apapun pendapatnya harus dihargai. Kemudian 3, tidak memaksakan pendapat. Maksudnya bagaimana tidak memaksakan pendapat? Di situ ada Jaka, Cici, dan Kak Mita. Mereka masing-masing mempunyai keinginan untuk berlibur. Nah, karena diadakan musyawarah, tidak boleh yang namanya mengharuskan pergi ke museum. Jadi kita harus saling menghargai, tidak ada saling ngotot-ngototan mau ke sini, mau ke situ. Yang namanya musyawarah untuk mencapai mufakat supaya adil. Nah, dan keempat, melaksanakan keputusan hasil musyawarah dengan bertanggung jawab. Setelah diputuskan hasil musyawarah, kita harus bertanggung jawab dengan keputusan itu. Misal kita mau pergi ke museum, nah maka dari itu kita harus bertanggung jawab kalau ke museum itu harus mempersiapkan apa saja. Jadi pada saat
berangkat, tidak ada beban. Di sini ada contoh. Di sini ada bermusyawarah dengan keluarga. Di sini bermusyawarah dengan teman-teman yang ada di sekolahan. Kalau ini tadi di rumah, ya ini di sekolahan. Kalau di rumah bisa bermusyawarah membahas pergi piknik kemana. Kalau di sekolahan kita bisa membahas atau bermusyawarah tentang pemilihan ketua OSIS atau ketua kelas. Dan selanjutnya ini bermusyawarah di masyarakat yang biasanya dilakukan pada saat arisan bapak-bapak, arisan ibu-ibu. Di situ bisa membicarakan atau bermusyawarah. Lanjut, ya. Nah, tadi kita sudah membahas dengan sila keempat. Sekarang kita masuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat dan sila kelima itu mempunyai hubungan. Kalau 4 itu musyawarah dan kalau 5 itu harus mempunyai keputusan secara adil. Seperti ini, ada perilaku masing-masing sila itu ada contoh perilaku. Nah, ini kita bahas tentang sila kelima Pancasila. Yang pertama, menghargai hasil karya anggota keluarga. Kedua, menjaga ketertiban di lingkungan rumah. 3, bekerja keras membantu pekerjaan orang tua. 4, menggunakan mainan secara bergantian dengan kakak. Dan 5, menerapkan sikap hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari. Dari 5 perilaku sila kelima Pancasila itu adalah contoh yang baik yang masih menyangkut dengan sila keempat. Menghargai hasil karya anggota keluarga. Jadi kalau misalnya adik kalian sedang menggambar, kalian bisa memuji, ya kan, membantu, kemudian menjaga ketertiban di lingkungan rumah, tidak berantem dengan adiknya, bekerja keras membantu pekerjaan orang tua. Jika ibu sedang menyapu atau apa, kalian bisa membantunya. Kemudian menggunakan mainan secara bergantian dengan kakak, berarti tidak boleh berebut. Kemudian menerapkan sikap hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, nih ada contohnya nih. Tidak boleh nih, misalnya adiknya lagi gambar, kakaknya bilang, wah gambar apa ini, berantakan sekali. Harusnya kalian membantu, kasih warna sedikit di sini supaya kelihatan lebih bagus ya. Nah, seperti ini. Kemudian membantu memijat punggungnya nenek, karena mungkin nenek sudah tua, kalian bisa membantu. Kemudian di sini ada gambar saling rukun dengan teman, dengan adik, dengan kakak ya. Nanti kalian bisa mencontohkan. Kita lanjut. Nah, tadi kita sudah mempelajari pelajaran bahasa Indonesia, PKN, kemudian kita matematika, menuliskan nilai tempat bilangan 500 sampai 999. Jaka dan keluarga pergi berlibur menggunakan bus. Bus yang ditumpangi memiliki plat nomor AP585KA. Bilangan 585 adalah 3 angka. Nah, kalian bisa buka buku kalian di halaman yang tadi ya, yang pembelajaran 6, kalian buka di halaman 24. Kalian di situ bisa baca. Di sini seperti kemarin, 5 menempati ruang ratusan, 8 puluhan, dan 5 satuan. Kemarin sudah dibahas ya, kita hanya mengulang-ulang saja dan penambahannya tentang sikap perilaku sila keempat dan sila kelima. Nih, contohnya seperti ini. Kalian sudah bisa kan? 568 dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba soal-soal lainnya, ya. Kemudian karena sudah selesai untuk tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 sudah selesai. Nanti tugasnya menyusul di WA, ya. Kalian harus melihat dulu video dari Butian, semoga bisa membantu. Jika tidak bisa tanya Sebutian ataupun bisa bertanya kepada kedua orang tua kalian. Oke, cukup untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.